Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Ya. Baik, kita mulai untuk materi kita. Kemarin kita sudah materi sebelumnya adalah tentang mencari gaya aksi reaksi pada BIM ya. Pada pertemuan sebelumnya kemarin tentang keseimbangan benda tegar, kemudian gaya aksi dan reaksi. Ini sudah ya, jadi rekamannya juga sudah saya upload di e-learning. Silakan nanti Anda pelajari lagi. Termasuk materinya juga sudah ada di e-learning. Silakan Anda pelajari, dan sekali lagi sampai semua bisa memperluas referensi dengan menggunakan modul-modul dan buku referensi yang lain. Silakan. Jadi dari saya ini sekedar pengantar saja. Kita lanjutkan sekarang. Materi kita adalah tentang BIM. Kita lanjutkan materi BIM. Jadi BIM gaya internal, diagram geser, dan momen. Baik. Jadi apa itu BIM? BIM itu adalah batang yang pengertian sederhananya ya, adalah sebuah batang atau mungkin sebuah struktur atau konstruksi yang ditopang oleh minimal 2 tumpuan, atau sehingga akan timbul dari tumpuan. Sebagai contoh di sini adalah gambar sederhana dari sebuah BIM adalah sebuah batang AD, kemudian ditopang oleh tumpuan A dan tumpuan D. Ada beban B dan C, masing-masing besar B1 dan B2. Dan beban ini berbentuk beban terkonsentrasi, yaitu di B dan di C. Contoh yang kedua adalah BIM A dan B, A dan C. Kemudian ada beban sepanjang AB dan sepanjang BC. Bedanya kalau ini adalah beban terdistribusi AB dan BC. Ini adalah materi kita yang kemarin tentang beban terdistribusi. Ya, jadi tentang beban terdistribusi kemarin, masih ingat cara untuk mencarinya gimana? Untuk mencari beban terdistribusi? Bagaimana cara mencari beban terdistribusi? Mencari beban terpusatnya gimana caranya? Gimana cara mencari beban terdistribusi kemarin? Ayo, masih ingat? Mencari beban terdistribusi gimana? Siapa yang bisa? Kenapa beban terdistribusi? Sudah atau belum beban terdistribusi kemarin? Belum? Ada respon.
Sudah belum beban terdistribusi kemarin? Belum dah? Sudah atau belum? Beban terdistribusi. Sudah kan? Ini materinya. Sigma F. Oke? Nanti, Bang. Sebentar, Pak. Nanti, Bang. Sigma F sama dengan Fx sama dengan Fy sama dengan 0. Itu adalah mencari rumusan untuk rumus keseimbangan. Ya, itu rumus keseimbangannya itu. Tetapi beban terdistribusi itu apa? Beban terdistribusi? Beban terdistribusi apa? Misalkan beban terdistribusi adalah sebuah batang, mungkin. Kemudian dia memiliki beban tersendiri, atau dia seperti mobil tangki yang lain, contohnya tangki itu panjangnya 5 meter. Maka kalau per meter 1 ton, maka kali 5 meter berarti 5 ton. Berarti beban terdistribusinya berapa? Tinggal luas dari apa? Luas dari ini kan? Ini kan sudah tuh. Beban terdistribusi, ini kan contoh beban terdistribusi. Panjangnya sekian 3 meter, kemudian ini beban terdistribusinya 1,5 kilonewton per meter. Berapa beban terpusatnya? Ya tinggal luasan dari arsiran ini, atau arsiran dari gambar beban ini. Jadi panjang kalikan lebarnya 1,5 kali 3. Letaknya di mana? Di titik beratnya. Ya, contoh yang lain, ini kan juga sama. Ini 1 kilonewton per meter, panjangnya 3 meter, tinggal panjang kali lebarnya. Lebarnya itu bebannya itu berapa? Kalikan 3 kali 1, oh berarti 3. Letaknya di mana? Di titik beratnya. Kalikan di tengah titik beratnya. Ini juga sama, panjangnya 1,5 kalikan 2,5. Itulah beban terpusat dari beban terdistribusi. Itu ya. Semoga tidak dilupakan pelajaran yang sebelumnya. Jadi beban terdistribusi ataupun beban terpusat ini bisa, atau yang bekerja atau memberikan aksi pada beam. Bisa beban terdistribusi, bisa beban terpusat, bisa juga kedua-duanya. Ya, itu tadi tentang beam dan beban yang atau beban yang bekerja pada beam. Kemudian sekarang adalah gaya internal. Gaya internal adalah gaya yang mengikat bersama berbagai bagian struktur tersebut menjadi kokoh. Apa maksudnya? Jadi sebuah batang itu memiliki gaya internal, pasti makanya sebuah bahan material itu memiliki nilai kekuatan kekerasan, kekuatan tarik, maupun kekuatan geser. Kekuatan itu tergantung dari gaya internalnya. Jadi misalkan begini gampangannya, misalkan sebuah material itu kita gambarkan, kita memiliki sebuah pasir ya, pasir. Kemudian pasir itu kan kalau kita tekan, kalau pasir basah kan bisa. Pasir tekan, ya suka main pasir di pantai ya, atau pasir basah, kalau pasir untuk bangunan juga bisa, pokoknya pasir basah. Kalau kita tekan, dia bisa membentuk sesuatu. Apa main-main kita kecil kita. Nah, ketika itu katakanlah berbentuk persegi panjang atau berbentuk mangkok, itu kan bentuknya sesuai dengan wadahnya. Itu kan seolah-olah padat ya, tapi kan itu tidak seberapa kuat, kita sentuh aja dia sudah berubah bentuk. Kenapa? Karena ikatan antar pasirnya tidak ada pengikatnya, cuman karena tekan, karena basah saja, basah atau lembabnya itu kayak pengikat, tapi kan tidak berapa kuat. Tapi ketika pasir itu kita kasih semen, kemudian kering, maka akan berbeda kekuatannya. Kenapa? Karena semen itu mengikat antar pasir. Ya itulah yang disebut gaya internal. Jadi berapa besar gaya ikat dari masing-masing partikel.
Sehingga ketika kita mau menarik suatu material, kok nggak kuat misalkan baja. Karena gaya internal antar partikel baja itu sangat kuat. Apa gaya saling tarik menarik dan gaya tekannya. Jadi kalau kita bayangkan pasir yang masih belum diapakan kan, masih di pantai kita jalan ya kan belum padat ya, kita jalan aja dia belum bisa menjadi sebuah menara. Tapi kalau kita bangun sebuah menara, dia sudah terbentuk dengan gaya ikat, sehingga bisa kita bentuk sesuatu. Tapi kalau kita tambah semen, tambah kuat. Nah, itulah gambaran sederhana untuk menggambarkan apa itu gaya internal. Gaya internal adalah misalkan ini sebuah batang. Batang ini kalau kita potong di sini di C, maka kita seolah-olah kita pisahkan potongannya. Nah ini, maka kita dapatkan C ini seolah-olah dia memiliki gaya ikat, gaya tarik F, dan C yang satunya potongan C aksen ini juga gaya ikat F aksen min F. Artinya saling tarik menarik atau saling tekan menekan. Sehingga kalau AC ini saling tarik menarik, C sama C saling tekan menekan. Sehingga itulah kuat. Gambarnya seperti pasir yang kita tekan tadi. Karena kita tekan, maka dia akan memiliki gaya ikat yang kuat. Ya, itulah gaya internal pada batang tersebut. Sehingga gaya tariknya F dan min F. Demikian juga contoh yang lain. Misalkan ini. D ini atau batang ABC. Ini ada gaya P, gaya tarik P dan min P. Misalkan kita potong di D, inilah potongannya. Potongannya ini, maka kita dapatkan karena potongan D ini, maka ada gaya F dan min F di sini potong. Kemudian karena batang ini kita potong, dia juga memiliki gaya geser. Gaya geser itu gaya geseran. Jadi arah V, arah sumbu. Kalau kita gambar F sumbu X, maka V adalah sumbu Y. Kan ada kekuatan geser. Jadi kekuatan untuk patah. Kali kekuatan untuk ya patah juga, tapi patah dalam arah horizontal atau arah gaya frontal, gaya aksial ya. Kalau ini gaya shear stress atau gaya gesernya. Berarti ada V, maka di sini ada min V, ada min F, ada min V. Di samping itu karena ini F, ini ada P, maka akan timbul momen kan? Ini kan membentuk sudutnya. Akan timbul putaran kalau tarik di P dan di F ini sebagai tumpahnya, maka akan timbul momen gaya. Maka yang di titik potongan satunya maka min M atau momen gaya yang arahnya berbalik. Nah, itulah yang dimaksud dengan gaya internal. Jadi ada gaya F, gaya aksial, ada gaya V, gaya geser, dan gaya M, gaya torsi. Sebagai gaya internal yang ada pada batang tersebut. Nah, itulah gambar sederhana tentang apa itu gaya internal. Sampai sini ditanyakan? Jelas? Penjelasan saya? Penjelasan saya bisa dipahami? Ditanyakan? Tidak ada? Tidak ada? Oke, saya lanjutkan. Berikutnya saya lanjutkan untuk reaksi pada beam. Kemarin sudah kita pelajari tentang reaksi. Jadi reaksi beam, ya, ingat beam itu umumnya biasanya yang pertama adalah tumpuan pin, yang kedua tumpuan roll, ada roda-rodanya tumpuan roll. Sehingga ini roll itu tumpuan roll atau smooth connection itu gaya reaksinya pasti tegak lurus terhadap bidang tumpuan. Sedangkan kalau pin mesti ada Fx dan ada Fy. Silakan nanti dilihat pada slide sebelumnya tentang keseimbangan benda tegak. Itu ada tentang macam-macam reaksi tumpuan. Kemudian beam juga
beberapa variasi, ada yang 2 tumpuan, ada yang 3 tumpuan, bahkan 4 tumpuan satunya juga tidak ada masalah, banyak tumpuan. Seperti kalau kita lihat gedung bertingkat atau gedung yang kita kan tumpuannya banyak. Pondasi itu kan gampangnya tumpuan. Jadi kolom-kolom bertumpu ada banyak titik. Setiap mau ada kamar, belokan, siku itu pasti ada tumpuan. Kalau bangunan bertingkat pasti setiap jarak 5 meter harus sudah ada kolom yang baru. Itu terserah berapa perhitungan kekuatan untuk kolom-kolomnya yang menopang dari bangunan tersebut. Kemudian bisa juga dalam bentuk cantilever beam, kita batang jepit. Kemudian ada juga dijepit dari dua-duanya juga bisa juga, macam-macam beam. Gaya geser dan momen pada beam. Jadi misalkan ini gaya geser pada mana beam. Beam ini memiliki gaya beban P1, ada W1, ada P2, ada P3, dan ada W2. Cukup banyak ya. Nah, kemudian tumpuannya ada di A dan di B. Tumpuan A adalah tumpuan pin, B adalah tumpuan roller atau tumpuan roll. Kemudian P1 ini nanti akan diketahui ini jaraknya berapa. Ini W1 berapa panjangnya. Bedanya P1 ini apa? Beban terpusat. Kalau W1 beban terdistribusi. P2 beban terpusat, P3 beban terpusat, W2 beban terdistribusi. Ya. Silakan cari, atau biasanya soalnya adalah tentukan gaya aksi dan reaksinya di A dan di B. Maka langkah pertama pasti adalah gambarlah FBD, Free Body Diagram. Ini gambarnya. Jadi ada RA reaksi di A, ada RB reaksi di B. Ini gaya P1, P2, P3, B1, dan W2. Kemudian R1 ini sebenarnya karena dia pin, dia ada gaya Fx. Ini ada Fy, RY ya. Hanya ada Rx harusnya ada. Tapi karena gaya-gaya di sini semuanya tegak lurus terhadap bidang horizontal, sehingga otomatis tidak ada gaya yang membentuk sudut terhadap bidang horizontal. Jadi pasti Fx-nya 0 karena tegak lurus terhadap bidang tumpuan. Fx-nya tidak ada. Jadi kalau ada yang miring membentuk sudut, maka dia akan membentuk gaya aksi dan atau membentuk gaya yang searah sumbu X. Karena nggak ada maka RA bisa dikatakan langsung gini aja tanpa. Tapi sampai tambah X juga benar. Tapi nanti dalam perhitungan ya tidak akan ada gaya efeknya kan 0. Kenapa? Karena nggak ada gaya yang searah sumbu X. Jadi berikutnya adalah sampean harus menggambar FBD-nya. Oke. Kemudian langkah kedua, untuk kita menganalisis gaya geser dan gaya momen pada beam, artinya gaya internalnya, atau internal momen geser, maka kita bisa menggunakan metode potongan. Apa itu potongan? Jadi seperti pada ilustrasi yang sebelumnya tadi, ya. Jadi ini kita membuat potongan di batang, katakan D kita potong, sehingga seolah kita memisahkan batang AB ini menjadi AD dan DB. Inilah potongannya. Maka kita gambarkan gaya internalnya seperti ini. Atau seperti contoh yang mudah ini, contoh batang kita potong di C. Maka C ini potongannya adalah
C dan C aksen. Masing-masing ada F dan min F. Karena ini batangnya satu, nggak ada gaya internal lain, nggak ada eksternal yang lain, maka cuma ada gaya tarik F dan min F. Maka gaya internalnya cuma F dan min F saja. Tapi kalau ini, karena ini ada gaya momennya, P-nya ini membentuk sudut terhadap bidang potongan ini, maka akan ada gaya geser dan ada gaya torsi di samping gaya aksial F ini. Ya, karena kalau tarik kan ini bisa mounting juga kan, ya. Tadi sini kan bisa mounting ke kiri, artinya berputar searah berlawanan jarum jam. Di samping itu ini juga akan ada gaya geser yang membuatkan dia patah. Ya, sebagai tarik ya, kayak bending. Ya. Nah, demikian juga untuk contoh yang tadi. Jadi kita membuat potongan di C, potongan di C. Potongannya nanti harus di C ya bebas. Potongannya tuh bebas, hanya sebagai garis bantu. Nanti tergantung mana yang kita cari, kita bikin potongan untuk memudahkan. Nanti bisa di sini, bisa di W1, bisa di C, bisa di B2, bisa di B3. Jadi intinya kita membuat potongan. Di mana? Ya di mana tempat kita mencari gayanya. Contohnya di C. Oh, kalau kita C kita potong, maka ada V, geser, dan N. Ya, ingat V-nya, RA kan ke atas, maka V-nya ke bawah. Kemudian gaya momennya juga kita ambil asumsi M, putaran. Ini berlawanan. Maka yang di sini masih absennya berlawanan terhadap M ini. Karena ini adalah gaya ikatnya ini, gaya internalnya. Maka V-nya itu juga berlawanan akhirnya. V aksen ini V, ini M, ini M aksen. Ya, itu adalah potongan yang kita dapat dari dua atau dua migran gaya tersebut. Nah, kemudian ini contoh yang lainnya. Nah, sekarang tadi contoh yang agak ribet. Nah, sekarang contoh yang mudah. Misalkan A dan B sebuah beam ada gaya P satu aja, pas di tengah. Maka ini panjang AB misalkan L, maka AD ada L per 2, DB juga L per 2. Maka kita bisa menganalisis gaya geser dan gaya momen torsinya, artinya gaya internalnya, dengan buat potongan, yaitu di mana? Di C, untuk mencari FRA dan P, dan kita bisa mencari potongan di E untuk mencari RB. Ya, potongannya di titik C ini. Totalnya mana? Ya pokoknya di antara D dan B untuk E, dan antara A dan D untuk C. Bebas ya bebas di mana saja di sini. Untuk menganalisis apa namanya gaya internalnya dan juga menganalisis berapa nanti reaksi yang bekerja. Saya lanjutkan. Pak, mohon maaf Pak, Ya, ada yang belum di AC sih Pak. oh ya. Terima kasih. Saya lanjutkan ya. Jadi
Saya lanjutkan. Jadi, misalkan kita potong di C ini, kita dapatkan nih AC. Dan ada potongan CD. Maka AC ini kita potong di C ini, maka jaraknya adalah X. X, kan jaraknya X kan? Berapa X-nya? Ya ini. X antara A ke C ini X. Kita geser berapapun X-nya bebas. Jadi, pokoknya antara A dan D. Maka itulah jaraknya kita sebut saja X. Maka kita dapatkan di AC ini, C-nya ini ada V dan M. Maka yang di C aksen juga sama, ada M aksen, ada V aksen. Yang patut diingat bahwa gayanya mesti berlawanan. Ini V berarti ini min V. Ini M berarti ini min M. Ya. Kemudian untuk yang di E juga sama. E kita potong, maka jaraknya ini adalah, karena ini adalah X tadi, X. Kalau kita geser ke sana, maka ini kan jadi L min X, ya. Ini panjangnya kan L. Kalau di D ini berarti L per 2. Berarti panjang A ke B kan L. Berarti panjang potongan dari A ke C itu X. Kalau kita potong di E ini, maka X-nya kan ini juga X, panjangnya X, maka ini adalah L min X. Ya. Sehingga nanti kita dapatkan V-nya adalah P per 2, M-nya PX per 2. Untuk V-nya min P per 2, M-nya P L min X per 2. Itu menggunakan hukum apa namanya momen kemarin. Ya, gitu aja. Oke, gitu aja dari saya. Saya hari ini ada mungkin tidak saya lanjutkan sampai akhir. Saya putus sampai sini. Nanti silakan materinya bisa sampean sampean akses di e-learning. Belum selesai sebenarnya, masih banyak. Termasuk contoh soalnya ini adalah pengantarnya saja. Nanti ada contoh soal. Ini ada penyelesaiannya. Kemudian ada contoh soal yang lain. Ini ada penyelesaiannya juga. Silakan sampai dipelajari. Insya Allah saya lanjutkan minggu depan. Karena saya hari ini jam 9 harus ikut rapat ya. Saya mohon maaf sebentar. Tapi sudah saya usahakan untuk bisa mengisi materinya. Maka ini silakan nanti sampai buat resumenya aja. Seperti biasa ya. Sampai buat resume dari materi 1 sampai slide berapa tadi? 1 sampai slide 8. Oh 7 ya, ya 7 ya. Sama saya 7 ya. Silakan nanti sampai slide 6 malahan, slide 6 ya. Sampai buat resumenya, sampai upload di sini di e-learningnya untuk sampai membantu memahami dari materi yang saya sampaikan. Saya insya Allah akan saya lanjutkan minggu depan, atau kalau misalkan kelas yang malam itu bisa lengkap, nanti akan saya share juga di kelas ini. Misalkan memang saya yang itu materinya lebih lengkap. Jadi, tapi intinya silakan sampai pelajari lagi, bersedia juga tidak apa-apa untuk lanjutan dari set itu, karena itu masih panjang materinya. Yang penting contoh soalnya nanti sampai dipahami. Itu masih menggunakan rumus ya prinsipnya sama dengan keseimbangan kemarin. Sigma F sama dengan 0 dan sigma M sama dengan 0 ya. Resume materi BIM dan gaya internal. Nah, oke, langsung aja, tidak usah saya turunnya, tidak perlu. Yang penting saya tahu sampai betul-betul memiliki semangat yang bagus dalam belajar. Gitu aja ya.
Sampai sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Iku Pak, nanti diupload di YouTube nih Pak. Insya Allah saya upload di YouTube ya. Jadi ini ya, untuk materi sebelumnya sudah saya upload semua di YouTube ya. Kalau ini belum, nanti saya ingatkan ini jika belum ya. Sebenarnya saya tuh kemarin tuh salah settingan aja. Settingannya itu aksesnya harusnya bisa di-download, ada kan, saya tuh kemarin lupa, jadi perlu di-set ulang untuk ini. Tapi kalau nanti saya usahakan saya upload juga di YouTube juga, saya usahakan ya. Ya Pak, terima kasih Ya, Pak. sama-sama. Itu aja ya. Mohon maaf atas kekurangan, semoga bermanfaat. Mohon semuanya komitmen dalam belajar ya. Jadi seperti ini tadi yang baru gabung jam 9 gitu kan. Berarti kan padahal kita sudah terbiasa mulai kuliah paling lambat kan jam setengah 9 ya. Awalnya sebenarnya jam 8, tapi mungkin ada beberapa hal saya mulainya jam setengah 9. Nah, tapi teman-teman ada yang gabung jam setengah 10 pun ada. Nah itu kan sebenarnya kan tidak etis kan ya. Jadi saya ingatkan. Jadi itu sebenarnya tidak bagus juga. Apalagi nanti ada mata lain terjadi kebiasaan. Saya harapkan sampai sudah mulai berubah. Soalnya kan harus gede. Jadi masalah begini di Lingno aslinya memalukan. Izin lah. Saya sendiri kan risih kalau ngomong di Lingno. Kenapa? Itu saya dapat laporan dari dosen yang lain gitu, Pak. Ini ya apa nih? Saya maksud saya kok untuk kelas saya itu saya bebaskan, tapi tetap aja saya lihat sendiri kan, saya mengalami sendiri. Gabungnya jam setengah 10, kadang jam 9, seperempat. Yang kelas malam juga sama. Nah, makanya itu saya ingatkan buat sampean nanti. Mungkin kelasnya kita kan banyak, jadi sampean harus momen ini sampean gunakan sebaik-baiknya, sehingga tidak ada bermasalah. Kan mungkin berbeda kebijakan atau dosen lalu dosen yang lain. Mungkin itu ya. Itu aja dari saya. Terima kasih. Ada lagi yang ditanyakan? Tidak ada. Kalau nggak ada, saya akhiri. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astaga.